Selamat datang lagi di Indogoken Review bersama saya Mr. Exe. Kali ini kita akan membahas SoC Garada K7 GX25 dan 12M2 GX26. Mereka berdua ini adalah musuh pertama dari Mazinger dan dua penjahat pertama yang dikeluarkan oleh SoC. Pertama kita lihat boxnya Garada, kita bahas boxnya Garada. Saya lihat di sini dominan berwarna ungu, belakangnya flexible arm, initial eye. Kemudian ini gambar displaynya. Nah, ini kemudian ini gambar di animenya. Dan ini adalah figurnya. Dominan berwarna ungu dan chrome. Jadi agak pink kelihatannya. Tapi ini ungu sebenarnya. Dan ini dadanya berwarna merah. Kita lihat di sini dapat apa aja. Itu dua tangan yang mengepal, dua tangan yang terbuka, dan satu flexi arm. Juga kalau bisa lihat ini stand base nya kosong, itu karena kita harus taruh ini stiker. Bisa lihat mungkin bentar, terang-terang Garada K7 K7. Ini adalah buku manualnya, sama seperti Borot, dia cuman satu lembar yang ditekuk jadi dua. Lihat sini isinya ada apa aja. Oke. Sekarang kita akan membahas artikulasi. Kenapa kita menggabungkan review dua robot ini? Karena sebagian besar tubuh dari mereka berdua ini sama, yaitu base-nya adalah Mazinger 07 OVA. Salah juga. GX07 Mazinger OVA. Kita lihat di sini itu mirip sekali dari sendi-sendinya. Kita lihat kepalanya bisa muter seperti ini, sama walaupun terganggu sama sikelnya. Tangannya juga bisa berputar 360 derajat sebenarnya. Kalau kita lepas dulu 360 derajat. Ini reset joint. Ini juga dia sama seperti Mazinger, ada magnetnya. Pasang lagi. Kemudian untuk badan dia juga cuma bisa berputar sejauh ini. Dia cuma bisa nengok kiri dan nengok kanan. Kakinya cuma bisa sampai segini. Untuk lututnya dan selangkangan seperti yang kita ketahui tidak terlalu fleksibel, jadi tidak bisa dikoprol. Jangan dilakukan, ingat, jangan dikoprol. Ini tidak seperti SRC yang kita review awal-awal, jadi ini tidak bisa dikoprol sama sekali. Oke, kita bahas keistimewaan dari Garada K7 ini. Itu adalah flexi armnya. Flexi arm ini benar-benar fleksi, benar-benar lentur, dan ini bukan kawat karena ini akan balik lagi. Lihat, balik lagi. Gunanya sebenarnya buat apa? Sebenarnya cuma buat megang sikelnya supaya dia bisa narik ke belakang. Kita coba ya. Cuman saya agak heran karena ini tidak lentur dan tidak permanen nariknya, sehingga agak menyusahkan kita untuk memosekannya. Fitur lain dari Garada adalah eye missile. Ini sangat kecil, hati-hati hilang. Kita
Kita pasang di matanya, diaduk. Susah. Misal ini dikeluarkan ketika melawan Mazinger, bagi yang sudah menonton. Cuman karena tidak menembak ke depan, tidak bisa ditembak, figur ini tidak bisa menembak ke depan, tidak bisa melontarkan misil ini maksud saya. Yang terlihat malah seperti, ya tahu sendirilah, kayak kartun jadinya. Lihat itu, seperti dia sedang melihat robot seksi di ujung sana. Bahan dari Garada. Untuk yang chrome, yang ke pundak dan perut diecast, pinggang juga diecast, kaki sampai bawah diecast, tapi untuk badannya, bagian dada ini adalah plastik PVC. Ini plastik juga plastik, jadi ini bukan besi. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai kecolok mata Anda. Ini cara masangnya. Kita copot dulu matanya karena ini sangat mengganggu menurut saya. Salah satu keanehan dari kedua figur ini adalah di stand base-nya. Pada dasarnya stand base ini adalah stand base Mazinger, karena kedua silinder ini untuk menaruh rocket punch, tapi ini ada tambahan di sini sehingga ini untuk menaruh tangannya Garada. Kita lihat sini. Seperti ini, pemasangannya seperti ini. Saya bilang ini stand base-nya stand base Mazinger karena ini tangga ini adalah sebenarnya tangga untuk pilder. Bisa lihat sini ada tonjolannya. Ini untuk memasang pilder sebenarnya di sini. Oke, kita kembalikan dulu tangannya. Karena tangan ini sebenarnya spesial tidak spesial juga menurut saya. Bentuknya waktu di stand base. Oke. Sekarang kita akan bahas robot selanjutnya, robot penjahat selanjutnya, itu 12M2 GX26 12M2. Letaknya sama, bentuknya seperti Garada K7, cuman warnanya hijau, dominan hijau. Kita lihat bagian belakangnya. Ada perpanjangan leher. Sepertinya spesialnya cuma itu doang. Ini ada displaynya. Dan ini adalah scene waktu di animenya ketika Mazinger melemparkan rocket punch. Dan ini adalah figurnya. Kita lihat sini warna hijau dan sama seperti Garada, tidak ada nama di sini karena sama, harus menggunakan stiker. Ini adalah manual booknya. Kita lihat sama seperti Garada, cuman satu lembar ditekuk jadi satu. Oke, dan inilah adalah figurnya. Kita lihat dapat dua perpanjangan leher dan sepasang tangan yang terbuka. Stand base-nya sama seperti Garada. Ini sepertinya stand base Mazinger karena di sini tetap ada tempat buat pildernya, dan belakang sini juga ada tempat buat rocket punch, tapi tidak terpakai pada 12. Yang terpakai sebelahnya yang buat tempat ini. Ini sebenarnya tempat tangan. Kita lihat sini. Nah, memasangkannya agak keras. Oke. Sekarang kita bahas figurnya. Bahan dari 12M2
Kita lihat di sini, mulai dari kaki sepanjang ini adalah diecast, cuman ininya seperti karet karena ini sangat lentur. Bisa lihat, balik lagi. Jadi jangan khawatir akan patah kecuali Anda paksa. Sedangkan ini punggungnya adalah plastik. Lengannya juga plastik. Ini juga PVC ABS. Pinggang sepertinya plastik juga. Bukan diecast. Oke, sekarang kita bahas artikulasi. Hampir sama dengan Garada, seperti tangan. Hanya saja ratchet jointnya lebih mantap di sini tadi ketimbang Garada. Bisa diputar 360. Ini juga sama seperti Garada. Untuk pinggangnya juga sama, cuma bisa nengok doang, nggak bisa diputar penuh. Kakinya juga sama. Ya sama. Ini juga sama. Selangkangan, join di selangkangan ini sama. Hanya bisa direntangkan segini sebesar ini, jangan lebih. Dan yang membedakan di sini adalah leher dari kepala dari Garada yang berbentuk dua ular ini. Di anime, kepala ini akan menembakkan laser kedua kepala ini. Anda juga bisa lihat di gamenya di SRW, kepala ini menembakkan laser. Ini bisa diperpanjang. Bener. Nah, kita tambahkan di sini agak keras. Jadi ini hatch, ini juga bisa putus setengah. Kita lihat di sini lentur panjangnya lehernya. Kita gampang sekali lepas, dia bisa berputar. Aduh, ini karena setiap silinder ini adalah terpisah. Kita lihat sini, jatuh, ups, malah jatuh semuanya, terpisah tiap silinder. Lihat. Jadi hati-hati waktu memposekan doi supaya nggak hilang satu silinder ini. Ya, cara pasangnya lagi. Pada tahun 2004 ketika mereka rilis, harganya sekitar per figur 5.000 yen. Untuk kalian pencinta Nogo Nagai, kedua figur ini adalah figur yang sangat patut untuk dibeli dan dikoleksi. Karena jarang sekali manufaktur mengeluarkan figur musuh. Kalau tidak ada musuh, bagaimana Mazinger Anda akan menembakkan rocket punch? Kalau tidak mereka berdua ini. Bukan begitu, bukan? Ya bukan. Sip dong. Sekian review dari Indogokin. Saya Mr. Exe. Sampai jumpa.